Internet awalnya diciptakan bukan untuk hiburan atau komunikasi seperti yang kita kenal sekarang, tapi sebagai proyek militer. Hari ini, internet menjadi jaringan komunikasi global yang kita gunakan setiap hari. Internet telah mengubah cara kita hidup, berinteraksi, dan bekerja. Mari kita telusuri perjalanan menarik dari sejarah internet dari tahun 1960-an hingga sekarang. Di tengah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, internet memulai perjalanannya sebagai sebuah proyek militer. Waktu itu, pemerintah Amerika sedang mencari cara untuk memastikan komunikasi tetap berjalan, bahkan jika terjadi serangan nuklir. Mereka butuh jaringan komunikasi yang tidak memiliki satu titik pusat, sehingga jika satu bagian jaringan hancur, bagian lain tetap bisa berfungsi. Dan inilah yang kemudian melahirkan ARPANET, jaringan komputer pertama yang menjadi cikal bakal internet yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1969, ARPANET atau Advanced Research Projects Agency Network berhasil membuat sambungan komputer pertama kali. Momen bersejarah ini terjadi ketika dua komputer yang berlokasi di Universitas California Los Angeles dan Institut Riset Stanford berhasil berbicara satu sama lain. Pesan pertama yang dikirimkan adalah kata login, tapi yang sampai hanya dua huruf pertama, LO. Sisanya, GIN, terputus karena sistemnya crash. Meski sederhana, percobaan ini sukses membuka jalan baru dalam dunia komunikasi. ARPANET menggunakan teknologi yang disebut packet switching, yaitu metode untuk mengirimkan data dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil atau paket yang dapat dikirimkan secara terpisah dan kemudian disusun kembali saat mencapai tujuannya. Sistem ini sangat efisien dan menjadi dasar dari bagaimana internet bekerja saat ini. Namun, ARPANET hanyalah permulaan. Di tahun 1970-an hingga 1980-an, banyak jaringan lain bermunculan, tapi mereka tidak dapat saling terhubung karena memiliki bahasa komunikasi yang berbeda. Bayangkan, seperti mencoba menghubungkan telepon dari negara yang bahasanya berbeda, tidak mungkin mengerti satu sama lain. Disinilah peran dari dua tokoh penting, Vinton Cerf dan Bob Kahn, yang mengembangkan protokol komunikasi universal yang disebut TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, pada tahun 1983. Protokol ini memungkinkan berbagai jaringan komputer yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan kata lain, TCP atau IP menjadi bahasa universal yang memungkinkan jaringan-jaringan di seluruh dunia terhubung dan bekerja bersama. ARPANET pun beralih ke TCP atau IP, dan akhirnya inilah yang menandai lahirnya istilah internet. Pada tahun yang sama, ARPANET terbagi menjadi dua jaringan. ARPANET untuk komunikasi akademis dan MILNET untuk keperluan militer. Pemisahan ini menunjukkan bahwa internet tidak lagi sekadar proyek militer, tetapi mulai menjadi alat penting bagi penelitian dan komunikasi antar ilmuwan dan universitas. Tetapi internet yang kita kenal saat ini baru benar-benar menjadi nyata pada tahun 1990-an. Disinilah momen penting terjadi ketika seorang ilmuwan komputer asal Inggris bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web (WWW) pada tahun 1989. Berbeda dengan internet yang pada saat itu hanya jaringan komunikasi, WWW adalah sistem yang memungkinkan informasi disajikan dalam bentuk halaman-halaman web yang dapat diakses secara mudah melalui browser. Browser pertama yang bernama World Wide Web
kemudian diganti menjadi Nexus, memungkinkan pengguna melihat teks dan gambar pada halaman web serta menavigasi antar halaman dengan mengklik hyperlink. Ini adalah titik di mana internet mulai bertransformasi menjadi ruang publik, menjadi tempat di mana orang bisa menemukan dan berbagi informasi dengan cara yang lebih mudah dan interaktif. Kemudian, pada tahun 1993, muncullah Mosaic, browser web pertama yang benar-benar populer dan memiliki antarmuka pengguna yang ramah. Kehadiran Mosaic mempercepat pertumbuhan penggunaan internet secara drastis dan menginspirasi browser-browser populer lainnya seperti Netscape, Internet Explorer, hingga Google Chrome yang kita gunakan sekarang. Dengan www dan browser yang mempermudah akses internet, popularitas internet pun meledak. Pada pertengahan tahun 1990, jutaan orang di seluruh dunia mulai terhubung ke internet. Bisnis-bisnis online bermunculan, banyak di antaranya adalah situs perdagangan elektronik atau e-commerce, portal berita, hingga media sosial pertama yang mengubah cara orang berinteraksi. Periode ini dikenal sebagai era .com karena banyak perusahaan teknologi berbasis internet yang muncul dan mencatatkan sahamnya di bursa efek. Banyak yang sukses besar, tapi tidak sedikit juga yang gagal, menyebabkan ledakan gelembung .com pada awal tahun 2000-an. Meski begitu, era ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah internet karena memperkenalkan konsep bisnis online dan membuktikan potensi ekonomi dari jaringan global ini. Dengan kecepatan internet yang semakin cepat dan teknologi yang semakin canggih, internet berkembang menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, hingga Instagram mulai bermunculan di pertengahan hingga akhir tahun 2000-an, menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Smartphone yang terkoneksi internet pun menjadi barang yang wajib dimiliki, membuat akses internet semakin mudah dan cepat, kapan saja dan di mana saja. Kini, hampir semua aspek kehidupan manusia terpengaruh oleh internet. Komunikasi, pekerjaan, hiburan, hingga pendidikan. Anda dapat mencari informasi apapun dalam hitungan detik, berbelanja tanpa perlu keluar rumah, menonton film dan serial favorit kapanpun, dan tetap terhubung dengan orang-orang terkasih tanpa batasan jarak. Tapi, internet tidak berhenti sampai di situ. Teknologi terus berkembang. Munculnya Internet of Things, IoT, membuka peluang baru di mana perangkat-perangkat fisik seperti mobil, kulkas, hingga lampu dapat terhubung dan dikendalikan melalui internet. Ini adalah gambaran bagaimana internet akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari manusia, membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan efisien. Selain itu, teknologi cloud computing, artificial intelligence, AI, dan blockchain juga semakin berkembang berkat internet. Keberadaan internet terus membuka peluang-peluang baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan siapa yang tahu seberapa besar lagi dampaknya dalam beberapa dekade ke depan. Dari sebuah proyek militer di tahun 1960-an hingga menjadi jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia, internet telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Teknologi ini terus berkembang dan siap membawa kita ke masa depan yang lebih terhubung dan lebih canggih. Jadi, setiap kali Anda mengirim pesan, menonton video, atau mencari informasi di internet, ingatlah bahwa semua itu berawal dari mimpi sederhana untuk menciptakan jaringan komunikasi yang tahan serangan nuklir. Dan sekarang, internet telah menjadi jaringan
yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Siapa yang tahu, mungkin suatu hari internet akan berkembang menjadi sesuatu yang bahkan lebih hebat dari apa yang kita bayangkan saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan cerita perjalanan internet tadi, jangan lupa untuk like, komen pendapat kalian tentang masa depan internet, dan tentunya subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian selalu dapat update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.